Halo semuanya, kembali lagi di video aku. Sebelumnya izin aku buat memperkenalkan diri lagi. Aku Rafael Moses Baptista, aku seorang mahasiswa dari Universitas Diponegoro, Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi angkatan 2025 dengan 3 digit NIM terakhir 005. Oke teman-teman, jadi video ini merupakan video lanjutan dari segmen video pertama, yang dimana di video pertama kemarin aku membahas mengenai dasar-dasar, basic-basic, dan alur dalam pemrograman. Nah, oke, jadi di video yang kedua kali ini aku bakal mengulik lebih lanjut mengenai variabel dan operasi dalam pemrograman. Sebelumnya, variabel dan operasi dalam pemrograman ini cukup penting ya dalam pemrograman, karena ini juga merupakan basic atau dasar yang perlu teman-teman pahami supaya nanti ke depannya saat teman-teman mulai menjalankan atau menulis suatu program itu, teman-teman sudah tahu basicnya seperti ini, maka harus dibuat seperti ini. Seperti itu teman-teman. Jadi langsung aja kita lanjut ke PPT-nya. Ya, sini ada variabel dan operasi. Pertama-tama yaitu ada variabel yang dimana definisi dari variabel itu adalah sebuah tempat atau wadah yang dimana dia bisa sebagai tempat untuk menyimpan data di dalam program teman-teman. Jadi variabel ini semacam tempat yang akan menampung data dari program yang telah kita jalankan atau telah kita buat. Berikutnya, pastinya variabel itu memiliki nama dan nilai. Dan nilainya itu bisa berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan program dan sesuai dengan input yang kita masukkan. Jadi terus untuk variabel itu pastinya ada hal-hal penting yang perlu teman-teman perhatikan dalam penggunaan variabel. Yang pertama itu mengenai nama atau nama variabel itu harus jelas ya. Jadi jangan menggunakan nama atau judul variabel yang abstrak, karena itu akan mempersulit teman-teman dalam memahami sebuah variabel. Nah, yang berikutnya adalah case sensitive atau sensitive case dari variabel itu yang kadang masih sering kita jumpai, yaitu adalah perbedaan huruf kapital dan non kapital. Jadi semisal di variabel atas teman-teman menulis nama tanpa huruf kapital, namun di variabel yang bawahnya teman-teman tulisnya nama tapi dengan N-nya kapital. Nah, di situ tuh udah merupakan kesalahan yang dimana nantinya akan mempengaruhi hasil penjalanan program yang nantinya akan mengeluarkan error seperti itu teman-teman. Berikutnya, variabel tidak boleh diawali dengan angka. Jadi huruf dulu baru teman-teman bisa masukin angka ke dalam judul variabelnya. Terus hindari spasi teman-teman. Kalau teman-teman nanti akan kutunjukin beberapa contoh atau demo activity tentang penggunaan variabel. Nah, teman-teman bisa melihat bahwa di setiap variabel yang terdiri lebih dari satu kata itu aku pisahkan nggak menggunakan spasi, namun menggunakan underscore, yang dimana lazimnya umumnya seperti itu teman-teman. Oke, nah ini aku juga udah menyajikan contoh pemrograman, contoh variabel dalam Python. Ini ada nama ya, berarti variabel nama itu adalah Raffi, yang dimana nama orang ini bisa berubah-ubah sesuai dengan input yang kita masukkan, seperti dengan umur dan tinggi. Berikutnya adalah tipe data. Untuk tipe-tipe data sih ada banyak. Yang pertama ada integer atau int, itu yang dimana jenis data ini berisi tentang bilangan bulat yang biasanya digunakan untuk contoh umur. Umur kan pasti bilangan bulat ya teman-teman. Nggak mungkin umur itu angkanya koma. Jadi umur untuk variabel umur biasanya menggunakan tipe data integer. Berikutnya ada float atau tipe data yang menampilkan bilangan desimal. Untuk contohnya sih bisa seperti panjang bangunan atau tinggi orang, tinggi gedung, tinggi bangunan. Nah, di situ karena pada bentuk panjang atau tinggi biasanya menggunakan koma teman-teman. Misal tinggi badan 150,5 cm. Nah, di
Di situ kan menggunakan bilangan desimal. Jadi saat case seperti itu, teman-teman bisa menggunakan tipe data yaitu float, yang dimana nanti akan diinisiasikan di awal sebelum teman-teman memulai program ataupun variabelnya. Berikut yang ketiga adalah string. Logonya tuh tulisannya str buat nanti teman-teman inisiasiin di dalam programnya. Itu tuh biasanya berisi tentang teks, misal nama, terus jenis, itu menggunakan tipe data yaitu string. Berikutnya ada boolean, yaitu logika true or false. Misalkan dalam suatu input kita menanyakan apakah kamu seorang mahasiswa, dan jika orang yang ditanyai menjawab dengan input tidak, maka false, maka nanti output yang akan keluar kamu bukan mahasiswa. Itu menggunakan sistem true false, yang dimana itu menggunakan tipe data boolean. Yang terakhir itu ada list, yaitu semacam kumpulan-kumpulan data. Itu bisa seperti untuk contohnya itu dalam hobi kan pastinya banyak ya teman-teman. Jadi untuk menyebutkan data yang isinya banyak itu kita bisa menggunakan tipe data yaitu list. Baik, yang berikutnya adalah operasi pemrograman yang ada cukup banyak, tapi yang pertama yaitu ada operasi aritmatika. Yang dimana dalam operasi aritmatika ini terdapat penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan modulus atau sisa bagi. Untuk penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian mungkin teman-teman udah akrab lah mendengar kata-kata itu. Tapi mungkin ada teman-teman yang masih bingung, modulus itu apa? Kayak mungkin jarang dengar gitu ya teman-teman. Nah, ini aku juga udah ngasih contoh program atau coding yang dia menggunakan modulus atau sisa bagi. Sebelumnya untuk operasi aritmatika dalam pemrograman itu mempunyai logo masing-masing, nggak selalu sama. Misalkan kalau di dunia nyata kita nulis di kertas, kali itu kita biasanya menggunakan titik atau X gitu teman-teman. Tapi kalau untuk di coding ini kita perkalian menggunakan simbol bintang teman-teman. Terus pembagian menggunakan simbol garis miring. Dan modulus menggunakan simbol persen, penjumlahan pengurangan masih sama menggunakan plus dan min. Nah, lanjut ke contoh programnya. Ini ada A sama dengan 10. Berarti A ini variabel teman-teman. A itu variabel ya. Jadi variabel A itu isinya 10, variabel B isinya 3. Terus ada perintah print A plus B, arti A tambah B, penjumlahan B, A dijumlahkan dengan B, maka hasilnya adalah 13. Terus ada print A modulus B, yang dimana nanti akan menghasilkan output 1. Nah, A kan 10 teman-teman, terus di modulus dengan 3. 10 kan nggak bisa dibagi 3 langsung habis sama dengan 0 gitu teman-teman, ada sisa 1. Jadi modulus untuk hanya menghitung sisa dari pembagian. Misalkan lagi 11 dimoduluskan dengan 5 kan kali 2 10, berarti buat ke 11 masih ada 1. Nah, sisa dari 11 modulus 5 itu pada 1. Seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Ada berikutnya operasi perbandingan, yaitu sama dengan, tidak sama dengan, lebih besar, dan lebih kecil. Untuk simbol dari lebih besar, lebih kecil sendiri itu masih sama seperti di kita nulis di kertas. Tanda gini sama tanda gini. Tapi untuk yang sama dengan, kita menggunakan simbol sama dengan tapi jejer 2 kali sama dengan. Terus yang tidak sama dengan kita menggunakan simbol tanda seru kemudian sama dengan. Itu juga ada aku udah kasih contoh program simple aja, itu variabel X itu sama dengan 5, terus print atau cetak X itu lebih besar daripada 3, dan X-nya kan 5, jadi otomatis true kalau X yang 5 ini lebih besar daripada 3. Berikutnya sini ada operasi logika. Sini ada tiga unsur, yaitu ada and, or, dan not. And itu untuk dan atau penambahan, berarti variabel A dan B, terus
Untuk OR itu variabel A atau B, dan not itu bukan variabel A atau bukan variabel B. Seperti itu teman-teman. Itu aku udah kasih contoh usia sama variabel usia sama dengan 18. Print variabel usia lebih besar atau sama dengan 17 dan usia lebih kecil sama dengan 25. N ya, N. Berarti kita menggunakan operasi logika yang bagian N atau dan. Berarti sekalian ditambahkan dalam satu coding itu ya. Berikutnya ini mungkin nanti teman-teman akan melihat beberapa dari ini komen ini. Nah, sebelum daripada aku jelasin nanti pada saat kita melakukan demo activity, mungkin aku akan jelasin sekarang mengapa komen itu penting. Mungkin buat kebanyakan yang udah expert terus mereka pakai buat coding sendiri itu nggak banyak dari mereka yang menggunakan komen ini, karena ya kayak tentu aja kita buat bikin komen kita harus ngetik dulu, baru setelah itu bisa lanjut ke programnya. Setiap lagi pindah bagian program atau pindah perintah, ngetik lagi komen. Itu kan mungkin bagi orang-orang yang pengennya simple gitu kan kayak ribet komen. Sebenarnya komen itu penting. Kenapa? Karena komen itu bisa memberikan penjelasan. Dengan komen itu kita bisa membuat orang-orang lain atau programmer lain ataupun bahkan diri kita di masa depan, kalau kita ngelihat program yang pernah kita buat di masa lalu gitu ya, kita bisa paham, oh ternyata bagian ini, perintah ini itu buat misal teman-teman, buat menghitung jumlah hari yang tersisa di bulan ini. Nah gitu. Jadi itu bisa bikin kita lebih mudah mengingat dan memahami daripada nggak menggunakan komen. Berikutnya itu komen itu juga bisa membuat kode tampak lebih rapi dan terstruktur, yang dimana bagian kode yang rumit itu bisa dijelaskan dengan singkat. Seperti yang aku bilang tadi, misalkan ada input ini, ada sintaks ini, tapi teman-teman lupa ini buat apa ya, tapi kalau misalnya ada komen, teman-teman ingat, oh ini ternyata buat menghitung sisa hari di bulan ini. Itu untungnya atau pentingnya ada komen di codingan teman-teman. Dan komen ini meskipun kita udah tulis di bagian codingnya, bagian kodenya, tapi itu nggak akan dibaca atau dijalankan oleh komputer, karena komen itu hanya untuk manusia teman-teman. Jadi aman untuk ditulis nggak bikin program jadi error, karena komputer nggak menjalankan itu dan nggak membaca komen itu. Oke, di sini aku udah untuk bagian penjelasan materinya. Berikutnya aku akan lanjut akan menampilkan program sederhana dengan menggunakan variabel ini. Oke, see you in the next page teman-teman. Oke teman-teman, kita udah kembali lagi ke interface Scratch. Yang di video pertama aku udah sempat ngeorientasiin ke teman-teman tentang Scratch ini ada apa aja, Scratch ini kayak gimana, terus cara mengaksesnya juga, cara registrasi akun juga udah aku jelasin di video pertama kemarin. Jadi untuk di video kedua ini kita langsung masuk ke Scratch-nya dan langsung kita ulik tentang program simple yang udah aku buat teman-teman memahamin variabel itu seperti apa dan buat apa. Oke, di sini ada kode yang udah aku bikin. Bentar, nah ini. When yield green flag click, ax, masukkan angka pertama, and wait. Tunggu, setelah itu set dari hasil masukkan angka pertama ini menjadi answer atau menjadi jawaban, menjadi input. Terus aku tulis lagi, ax, masukkan angka kedua, and wait, dan tunggu sebentar sebelum melanjutkan ke program selanjutnya, biar nggak langsung jalan sampai program paling akhir. Ada set variabel number 2 ini to answer sebagai jawaban, untuk jawaban variabel number 2, nomor kedua. Ini untuk setiap variabel yang telah kita buat itu akan muncul di
pojok ini ya, di kotak sprite-nya di kiri atas kotak sprite itu akan menampilkan variabel-variabel yang telah kita buat atau telah kita masukkan ke dalam kode yang telah kita buat ini ya. Ada number 1, ada number 2, dan ada sum atau penjumlahan. Ya, lalu tambahin lagi set sum to number 1 plus number 2 atau penjumlahan. Set sum itu penjumlahan variabel nomor 1 dan variabel nomor 2 yang dimana nanti inputnya tuh berasal dari yang aksi ini ya teman-teman ya. Itu yang hijau aku pakai join apple to banana yang kemarin udah aku sempat jelasin juga di video pertama fungsinya tuh gimana. Nah itu ya teman-teman. Terus ada hasil akhirnya ada say, hasil penjumlahannya adalah ini. Sum itu variabel yang dimana dalam variabel sum ini udah aku masukin pemerintah buat menjumlahkan variabel number 1 dan variabel number 2. Nah, biar teman-teman paham, langsung kita coba jalanin aja. Ini. Bentar, teman-teman. Nah, masukkan angka pertama, kita coba masukin angka yang agak besar, 90. Masukkan angka kedua, 67. Nah, hasil penjumlahannya adalah 157. Adalah hasil penjumlahan dari variabel number 1 dan variabel number 2. Jadi, tadi kan udah bilang, kalau kita masukin variabel dalam codingan kita, itu maka akan muncul di pojok kiri kotak spread kita. Yang dimana angka orange ini itu nanti akan berubah-ubah sesuai dengan input yang kita masukkan. Misal nanti aku start lagi programnya, aku play lagi programnya, terus buat yang masukkan angka pertama aku masukin angka 77, maka blok orange di sini akan berubah menjadi 77 sesuai dengan input yang aku masukin ke dalam sprite-nya ini. Nah, seperti itu teman-teman. Terus berikutnya untuk buat tambah variabel ini ya teman-teman, make a variable ini bisa misal teman-teman kasih nama misal number 3 gitu ya, number 3. Oke, nah ini nanti bisa ditambahin lagi kok misal teman-teman mau bikin penjumlahan 3 variabel, itu bisa juga. Tinggal nanti make a variable, terus teman-teman kasih nama dan teman-teman masukkan dengan perintah yang kurang lebih sama jika emang itu teman-teman mau melakukan penjumlahan 3 variabel. Oke, berikutnya aku bakal masuk atau pindah ke Replit, yaitu Python, codingan Python, yang dimana aku juga udah bikin program sederhana yang dimana bisa bantu teman-teman memahami konsep dari variabel ini. Ini komen yang tadi aku udah jelasin sebelum masuk ke demo activity-nya. Komen itu penting. Kenapa? Karena dia bisa bantu teman-teman, bisa bantu aku juga buat memahamin dan ingat-ingat. Oh, ternyata untuk perintah di line 2 ini itu untuk menyimpan data ke dalam variabel, dan untuk line kedua ini dia menggunakan tipe data string atau text. Untuk di line 2 ini ada ini variabel nama ya, teman-teman. Terus aku inisiasiin pakai tipe data yaitu string karena nama pastinya menggunakan teks, maka aku menggunakan tipe data string yang dimana nantinya untuk menampilkan output teks. Terus ini ada input, terus masukkan nama. Terus di line ketiga ada umur, terus inisiasi datanya aku menggunakan integer ya, atau bilangan bulat, karena umur pasti bilangan bulat teman-teman, nggak mungkin umur koma. Jadi ini ada juga komennya tipe data integer untuk bilangan bulat. Terus di line keempat ada tinggi badan, yang dimana aku menggunakan inisiasi tipe data yaitu float. Float itu untuk bilangan desimal, karena tinggi itu masih memungkinkan untuk adanya angka desimal di dalamnya. Misal 175,3. Nah, kan desimal teman-teman. Nah, itu akan menggunakan inisiasi atau tipe data yaitu float. Berikutnya ini ada
komen lagi itu untuk menampilkan isi variabel, yang dimana untuk menampilkan pastinya teman-teman perlu sintaks atau perintah yaitu print. Jadi sini untuk line 7 print nama saya adalah koma variabel nama sesuai dengan input yang kita masukkan ke dalam variabel nama nanti. Sama seperti line 8 dan line 9 akan memasukkan variabel umur dan tinggi itu menurut input yang kita masukkan. Ini coba aku langsung coba play aja. Masukkan nama Avel. Avel. Oke, masukkan umur 18, tinggi badan 170, titik ya. Untuk desimal, angka desimal di pemrograman itu menggunakan titik teman-teman, bukan pakai koma. Mungkin pertama masih ada yang salah aja. Terus enter. Nah, langsung keluar menampilkan isi variabelnya atau print outputnya itu nama saya adalah Avel, umur saya 18 tahun, tinggi badan saya 170,5 cm. Itu dia menampilkan output yang dimana dia itu dapat outputnya dari variabelnya, misal variabel nama sesuai dengan nama yang kita masukin ke tadi yang masukkan nama itu. Nah, nanti keluarnya di nama saya adalah variabel nama, misal Avel atau Joko atau siapa seperti itu teman-teman. Oke, semoga dengan adanya program sederhana ini teman-teman bisa mulai paham sedikit demi sedikit, seenggaknya paham oh ternyata fungsi variabel itu buat seperti ini. Sebenarnya nggak terlalu sulit karena emang itu masih basicnya dari pemrograman, jadi teman-teman cuma bisa terus belajar. Selanjutnya kita akan lanjut ke demo activity yang dimana aku bakal buat kalkulator atau penghitung waktu belajar. Jadi nanti akan menggunakan campuran dari berbagai macam variabel dan perintah tentunya, yang dimana nanti akan menghasilkan output dia seperti kalkulator otomatis yang nanti akan menghasilkan output sisa waktu yang bisa kita gunakan untuk belajar dalam sehari atau dalam seminggu full atau dalam weekend seperti itu teman-teman. Oke, langsung lanjut aja ke project available study hour. Nah, sini kita yang replik dulu teman-teman, yang Python dulu. Di sini ada komen lagi, yaitu bertanya jam tidur pengguna, jam kerja, dan jam bersantai dari pengguna. Nah, dari komen ini kita tahu, oh ternyata perintah di line 2 sampai ke line 9 itu buat menanyakan jam tidurnya pengguna, jam kerjanya pengguna, dan jam bersantainya pengguna. Oke, sini ada variabel pertama yaitu jam tidur, yang dimana menggunakan tipe data itu float ya teman-teman. Jadi bisa koma. Terus ada variabel jam kerja lagi. Terus inisiasi datanya, tipe datanya juga menggunakan float. Terus input menanyakan berapa lama kau bekerja dalam sehari, termasuk waktu perjalanan. Terus ada lagi untuk variabel waktu bersantai weekday. Nah, aku tadi di awal udah menekankan bahwa dalam variabel itu kita nggak bisa menggunakan spasi untuk memisah kata yang berbeda. Nah, untuk memisahnya kita menggunakan ini underscore teman-teman. Ya, waktu bersantai weekday, misalkan waktu spasi bersantai spasi weekday. Nah, tapi pengganti spasi di pemrograman ini kita menggunakan underscore supaya nanti programnya nggak error teman-teman. Nah, waktu bersantai weekday tipe data atau inisiasi datanya float lagi, terus input menanyakan berapa lama waktu kita bersantai dalam sehari, waktu kerja, hari kerja, weekday. Ada lagi waktu bersantai weekend, variabel waktu bersantai weekend yang masih menggunakan inisiasi datanya itu float dengan inputnya berapa lama kau bersantai dalam sehari liburan. Terus setelah ada komen pertama ini yang dimana kita menanyakan input dari
pengguna mengenai jam tidur, jam kerja, jam bersantai mereka. Nah, berikutnya ada menghitung komen itu menghitung jam yang tersedia. Sini udah ada rumusnya untuk variabel jam tersedia saat weekday itu kita menggunakan rumus waktu yang available dalam satu hari yaitu 24 jam, kita kurangin dengan jam tidur, terus kita kurangin dengan jam kerja, dikurangi waktu bersantai weekday. Terus dikurangi 3 lagi teman-teman. Maaf, kepotong. Oke. Sama seperti yang bawahnya kita juga memakai rumus, tapi tentunya beda karena variabelnya itu berbeda. Yang di jam tersedia weekday dan yang bawahnya jam tersedia weekend, yang dimana cuman kita mengurangi 24 jam dengan jam tidur dan waktu bersantai saat weekend. Terus dikurangi 3. Kemudian ada variabel lagi yaitu jumlah waktu tersedia, yang dimana rumus itu menggunakan masukkan ini variabel jam tersedia saat weekday dikali 5 ditambah per jam tersedia waktu weekend kemudian dikali 2. Nanti bisa langsung kita cek aja saat kita run programnya seperti apa. Terus ada komen lagi yaitu tentang bagian print atau cetak, yaitu cetak jam yang tersedia. Sini di line 17 kita punya print kamu punya plus string, tipe datanya string karena teks teman-teman, dengan memasukkan ini variabel jam tersedia weekday yang rumusnya ada di line 12 ini plus jam apa sih, komen atau bukan komen, kata-kata atau input atau outputnya itu jam untuk belajar setiap hari kerja. Terus ada print lagi di line 19 kamu punya ini saja adalah string karena untuk teks dengan variabel jam tersedia weekend plus jam untuk belajar di weekend. Kan hasil dari variabel jam tersedia di weekend dan jam tersedia di weekday itu merupakan angka teman-teman. Maka bakalan kita langsung kasih kata-kata untuk print itu yaitu jam untuk belajar setiap hari kerja, jam untuk belajar di weekend, dan waktu untuk belajar setiap minggunya. Nah, kita langsung coba aja kita run programnya teman-teman. Sebentar. Nah, run, oke. Berapa lama kamu tidur dalam sehari? Kita masukkan jam tidur normal manusia teman-teman 8 jam. 8 jam. Terus ada berapa lama waktu kita bekerja dalam sehari termasuk perjalanan PP pulang pergi teman-teman. Kita masukkan 7 jam. Nah, berapa lama kau bersantai dalam sehari kerja? Dalam waktu hari kerja kita masuk misalnya mungkin 2 jam aja. Terus berapa lama kau bersantai dalam waktu liburan atau weekend? Kalau weekend mungkin bisa 3 jam. Nah, ini teman-teman. Langsung dia memunculkan output kamu punya sekian jam untuk belajar di hari kerja dan kamu punya sekian jam untuk belajar di hari weekend, dan jika dijumlah atau ditotalkan maka kamu punya 40 jam waktu untuk belajar setiap minggunya. Itu menggunakan rumus yang udah aku masukin di sini yang line 12 sampai line 14 itu ada rumusnya masing-masing ya teman-teman yang tadi udah aku sebutin juga. Nah, dia mengeluarkan output yang berasal dari rumus ini. Jadi dia bisa otomatis menghitung dari variabel-variabel awal yang ada, itu ada waktu bersantai weekend, waktu bersantai weekday, waktu kerja, waktu tidur, waktu belajar, seperti itu teman-teman, yang nanti akan dimasukkan ke dalam rumusnya dan dihitung otomatis sehingga menghasilkan output sisa waktu untuk kita bisa belajar dalam sehari kerja dan dalam total seminggu. Oke, mungkin udah cukup jelas teman-teman, dan juga hanya itu yang bisa aku jabarin, bisa aku bantu ulik untuk program ini ke teman-teman. Berikutnya kita akan lanjut ke project Scratch-nya teman-teman. Ya, untuk project Scratch-nya di sini belum aku tulis ulang, belum aku translatein ke
bahasa Indonesia, tapi nanti sambil aku bantu jelasin ke teman-teman, mungkin teman-teman ada yang kurang paham bahasa Inggrisnya ini, aku akan bantu translatein ngomongin pakai bahasa Indonesia. Nah, ini ada when green flag click asks how many hours do you sleep per day. Berarti berapa jam kita tidur per hari, seperti yang tadi, yang di rapid tadi, and wait, dan tunggu. Setelah itu tunggu jawaban kita dan set variable sleeping hours atau variabel jam tidur itu menjadi sebuah answer, blok jawaban. Terus dia ask lagi nih, how many hours do you work per day including commute. Jadi berapa jam kamu kerja dalam sehari termasuk perjalanan pulang pergi. Dan and wait lagi, tunggu respons. Kemudian kita set lagi variabel baru, yaitu working hours atau jam kerja, yang dimana merupakan variabel yang isinya itu merupakan jawaban answer dari pertanyaan ini, how many hours do you work per day. Lanjut lagi, ada ask how many hours per weekday do you want to relax. Dan wait lagi, nunggu respon kita, baru dia lanjut untuk memasukkan variabel baru, yaitu weekday relaxing hours, yang dimana nanti akan dimasukkan ke dalam blocks answer. Sama lagi, ada ask how many hours per week and day do you want to relax. Pada weekend kita punya waktu bersantai berapa jam, and wait buat respon kita. Setelah itu set lagi variabel baru lagi, yaitu waktu bersantai di weekend, dan mengubahnya itu menjadi block answer, yang dimana nanti bisa mempengaruhi hasil output. Terus nanti ini ada block set lagi, yang dimana itu merupakan rumus. Kalau di rapid Python tadi juga ada rumusnya. Nah, di sini juga ada rumus, tapi menggunakan blok-blok seperti ini, teman-teman. Udah set, terus variabel weekday available hours atau waktu tersedia saat weekday, saat hari-hari biasa. Itu rumusnya adalah 24 atau waktu yang tersedia dalam satu hari penuh. Terus ini min, ya ini min ya teman-teman, min dikurangi waktu tidur ditambah waktu kerja ditambah waktu relax di weekday tambah 3. Terus ada lagi untuk variabel jam yang tersedia atau waktu yang tersedia saat weekend, itu ada 24 dikurangi waktu tidur ditambah waktu bersantai saat weekend ditambah 3. Iya, tambah 3 teman-teman. Gak kelihatan tadi. Terus ada lagi untuk variabel baru lagi, itu adalah total jumlah jam yang tersedia itu dengan rumus weekday, jam yang tersedia saat weekday, ini yang di atas ini, yang tadi rumus pertama yang aku bacain, terus tambah 5 dikali 5 ditambah ini variabel yang kedua ini, yang waktu tersedia saat weekend, kemudian dikali 2. Rumus ini nanti akan menghasilkan perhitungan otomatis yang akan menampilkan output, yaitu berapa lama waktu yang kita bisa gunakan dalam satu minggu maupun cuman satu hari, atau saat weekday maupun saat weekend, itu untuk belajar. Seperti itu teman. Terus nah ini ya, say you have ini variable weekday available hour ini. Nah, itu untuk belajar setiap hari kerja atau weekday. Kemudian ada dan wait 2 seconds, jadi tunggu dulu, nggak langsung melanjutkan ke program selanjutnya. Terus sekali lagi dia you have, terus menggunakan variabel ini, variabel weekend available hours atau waktu yang tersedia saat weekend, yang rumusnya di atas ini, itu hours to study each weekend day. Jadi kamu punya, terus dia memasukkan variabel waktu yang tersedia saat weekend, misal 5 jam
waktu belajar untuk di hari weekend. Terus dia wait 2 second lagi sebelum lanjut ke program selanjutnya. Setelah itu dia say you have, terus ada variabel total available hours yang dimana rumusnya tadi yang ini weekday available hours dikali 5 ditambah weekend available hours dikali 2 hours terus tadi each week. Nah ini coba aku run aja programnya biar kita langsung praktek langsung tahu. Nah, how many hours do you sleep per day? Berapa jam normal kita tidur dalam waktu sehari? 7 jam. How many hours do you work per day including commute? Berarti termasuk perjalanan, berapa lama kita bekerja dalam sehari? Misal 7 jam juga. Terus berapa lama waktu bersantai kita dalam satu hari di weekday? 1. Nah, ini how many hours per week, berapa jam per minggu saat weekend itu kita mau bersantai. Misal tadi kan di weekday kita 1 jam, coba sini kita kasih 2 jam. Nah, kita punya waktu untuk belajar di hari weekday itu ada 6 jam ini. Yang blok di kiri ini teman-teman, yang masih ada angka 6-nya ini. Ya, tadi aku bilang variabel yang telah kita buat itu maka nanti akan muncul di kotak Replit kita di bagian kiri sini teman-teman. Nah, ini terus ada weekend available hours, berarti waktu yang tersedia saat weekend buat kita belajar ada 12 jam dan total waktu yang tersedia dalam waktu 1 minggu tentang waktu 1 minggu untuk kita belajar itu adalah 54 jam teman-teman. Nah, oke teman-teman, mungkin udah cukup sampai di sini aja buat video kedua kali ini. Kita udah belajar bareng tentang variabel dan operasi dalam pemrograman. Oke guys, semoga materi yang aku sampaikan ini bermanfaat dan bisa membantu teman-teman untuk belajar sedikit demi sedikit dan mungkin bisa membangkitkan kemauan teman-teman untuk mau belajar mengenai pemrograman dan berani mencoba untuk explore hal-hal baru. Oke. Terima kasih teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Hope you enjoy your days. See you.